얼른 학교 가고 얼른 회사 가고 이따 만나요. 안녕. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hervina Dia Putri dari kelas 1 PK 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih analisis fundamental, 6 rasio keuangan penting, dan bagaimana cara untuk membandingkan perusahaan-perusahaan sejenis sebelum melakukan investasi saham. Dalam berinvestasi saham, agar terhindar dari risiko stres, maka kita harus mengetahui kondisi perusahaan yang sahamnya akan kita beli. Analisis ini penting untuk mengetahui kondisi perusahaan tersebut, yang dikenal sebagai analisis fundamental. Sebagai seorang calon investor di pasar modal, beberapa cara serta strategi yang benar patut diketahui dan kemudian diterapkan untuk memilih saham di perusahaan yang tepat. Kecermatan lebih di dalam memilah dan memilih saham sebelum dimasukkan ke portofolio bisa menghasilkan keuntungan menjanjikan bagi investor. Ada 6 rasio keuangan penting dalam menganalisa fundamental saham yang sering digunakan para analis fundamental dalam memilih saham. Seperti yang kalian lihat di sini ada EPS, earning per share, PER, price to earning ratio, PBV, price to book value, ROE, return on equity, DER, debt equity ratio, dan yang terakhir ada dividend yield. Pada kesempatan kali ini, saya akan membandingkan perusahaan di sektor industri dasar dan kimia subsektor semen. Daftar perusahaannya ada INTP atau Indo Semen Tunggal Prakarsa Tbk, WTON Wijaya Karya Beton Tbk, SMCB Solusi Bangun Indonesia Tbk, dan SMBR Semen Batu Raja Persero Tbk. Ini adalah tabel rasio keuangan perusahaan-perusahaan yang sudah disebutkan sebelumnya. Kolom ROI, DER, dan dividend yield masih kosong karena akan dibahas lebih rinci pada slide berikutnya. Sebelum membahas lebih dalam tentang bagaimana perhitungan ROI, kita harus tahu dulu ROI itu apa sih? Jadi, ROI atau yang kepanjangannya adalah Return on Equity, yaitu rasio perolehan laba bersih yang dibukukan perusahaan dibandingkan dengan total kekayaan bersih yang dimiliki perusahaan. Rumus untuk menghitung ROI adalah laba bersih dibagi dengan kekayaan bersih. Misalnya ROI sebesar 10%, berarti setiap Rp100 kekayaan bersih perusahaan yang ditanamkan oleh pemodal dapat memberikan kontribusi laba bersih sebesar Rp10. Jadi, data yang kita perlukan untuk menghitung ROI adalah total laba bersih tahun berjalan serta total kekayaan bersih perusahaan. Ini dapat kita temukan pada laporan keuangan perusahaan. Yang harus diperhatikan adalah keterangan mata uang dan data disajikan dalam satuan apa. Di sini, data disajikan dalam jutaan rupiah. Untuk mencari laba bersih tahun berjalan, ada di laporan laba rugi perusahaan. Karena data disajikan dalam jutaan rupiah, maka total laba bersih tahun berjalan adalah Rp1.835.305.000.000. Sedangkan untuk mengetahui total kekayaan bersih perusahaan adalah dengan melihat laporan posisi keuangan pada bagian ekuitas. Kita dapat melihat total ekuitas tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya. Itu dijumlahkan lalu dibagi 2. Sehingga didapatkan hasil Rp23.150.925.000.000. Agar hasil dalam bentuk persen, maka dikalikan dengan 100%. Jadi dapat disimpulkan, ROE perusahaan INTP adalah 7,93%. Selanjutnya ada DER atau yang kepanjangannya adalah Debt Equity Ratio, yaitu rasio jumlah utang dan kewajiban yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan modal bersihnya. Rumus untuk menghitung DER adalah total kewajiban atau utang dibagi dengan kekayaan bersih atau modal sendiri. Bila DER kurang dari 1, maka menunjukkan bahwa perusahaan memiliki utang lebih sedikit dibandingkan modal bersihnya. Sedangkan bila DER lebih dari 1, maka perusahaan memiliki risiko keuangan yang besar. Sama seperti sebelumnya, untuk menghitung DER, kita memerlukan laporan keuangan untuk mengetahui total utang dan total ekuitas perusahaan. Total utang dapat dilihat dari laporan posisi keuangan bagian liabilitas dengan menjumlahkan liabilitas jangka panjang dan jangka pendek. Sehingga didapatkan hasil sebesar Rp4.627.488.000.000. Kemudian dibagi dengan total ekuitas yang sudah dihitung sebelumnya, yaitu sebesar Rp23.150.925.000.000 dikali dengan 100, maka akan mendapatkan hasil DER sebesar 19,99 kali.
Rasio selanjutnya ada dividend yield, yaitu rasio yang menggambarkan seberapa besar pembagian dividen yang dibagikan oleh perusahaan terhadap harga sahamnya di pasar. Rumus untuk menghitung dividend yield adalah dividen per lembar saham dibagi dengan harga saham. Untuk mengetahui dividen per share dapat dilihat pada aplikasi RTI Bisnis di bagian case statistics. Nah, DPS perusahaan INTP menurut aplikasi RTI Bisnis adalah Rp550. Lalu bagaimana cara mengetahui harga sahamnya? Harga saham dapat diketahui dari website duniainvestasi.com. Dari situ kita dapat mengetahui harga saham pada tanggal 29 Mei 2019 adalah sebesar Rp20.250 dikali 100 agar hasilnya menjadi persen. Jadi dividen yield perusahaan INTP adalah sebesar 2,72%. Lalu apakah sudah cukup sampai situ? Belum. Perlu diketahui bahwa dividen yield ini akan berubah seiring dengan pergerakan harga saham di pasar perdagangan saham. Karena tujuan kita adalah membandingkan perusahaan yang sejenis, maka data yang disajikan pun harus setara. Data perusahaan lainnya merupakan data terbaru yang didapatkan dari aplikasi RTI Bisnis. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Sehingga dividen yield-nya akan sesuai dengan aplikasi RTI Bisnis. Kemudian hasil perhitungan tadi kita masukkan ke dalam tabel. Jadi kalau ROI, DER, dan dividen yield-nya nggak kosong lagi. Sekarang kita bandingkan perusahaan satu dan perusahaan lainnya menurut rasio-rasio yang sudah kita hitung tadi. Pertama-tama ada rasio ROI. Kita disarankan untuk mencari saham yang memiliki ROI yang meningkat serta cukup stabil. Angka ROI sebaiknya kalau bisa minimal 10%. Semakin tinggi rasio ROI, semakin baik. Dari keempat perusahaan dengan sektor sama ini, WTON lah yang memiliki rasio ROE tertinggi yaitu sebesar 14,90%. Perbandingan selanjutnya adalah dengan membandingkan rasio DER-nya. Kebalikan dari rasio ROI, secara umum investor disarankan untuk mencari saham yang memiliki DER tidak lebih dari 1. Dari keempat perusahaan tersebut, SMBR lah yang memiliki rasio DER paling rendah. Selanjutnya ada dividen yield. Carilah saham yang memiliki dividen yield yang cukup besar karena hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kestabilan laba bersih. Disarankan dividen yield minimal 3%. Dari keempat perusahaan tersebut yang memiliki rasio dividen yield tertinggi adalah WTON yaitu sebesar 6,35%. Ringkasnya, seluruh perbandingan rasio akan menjadi seperti ini. Untuk EPS, carilah perusahaan yang memiliki EPS yang bertumbuh dari waktu ke waktu atau trend positif. EPS yang menanjak menunjukkan perusahaan bertumbuh dengan baik. Kemungkinan besar penjualan dan labanya naik. Sebaliknya, EPS yang turun menunjukkan penurunan penjualan dan laba. Untuk PER, sebuah saham dianggap murah bila PER-nya lebih rendah daripada PER rata-rata di dalam sebuah industri. Misalkan sebuah perusahaan tambang memiliki PER di bawah rata-rata PER industri pertambangan, maka saham tersebut akan dianggap murah. Alternatifnya, bila kita tidak melihat rata-rata PER industri sebagai patokan umumnya, saham dengan PER di bawah 10 kali dianggap murah dan saham yang memiliki PER di atas 20 kali dianggap mahal. Selanjutnya ada PBV. Misalkan PBV sebesar 2 kali, artinya harga saham sudah tumbuh sebesar 2 kali lipat dibandingkan kekayaan bersih suatu perusahaan. Umumnya investor disarankan untuk mencari saham dengan PBV yang rendah daripada rata-rata PBV industri. PBV yang tinggi bisa jadi disebabkan oleh harga pasar yang sudah terlampau tinggi. PBV rendah sering dijadikan indikator mencari saham yang murah atau undervalued. Nah, dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan terbaik pertama adalah WTON, kedua adalah INTP, ketiga adalah SMBR, dan yang terakhir adalah SMCB. Kenapa SMCB berada di posisi terakhir? Padahal skor yang didapatkan kan sama SMBR. Nah, hal ini tuh terkait dengan tujuan kita melakukan investasi pada awalnya. Jika kita melakukan kegiatan investasi dan mengharapkan dividen, maka tentu saja SMBR akan lebih unggul daripada SMCB, dikarenakan SMCB tidak membagikan dividen untuk para pemegang sahamnya. Pasalnya, perusahaan tercatat mengalami rugi bersih pada tahun 2016.
Sepanjang kuartal 1 2017, perseroan juga belum dapat membukukan laba. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.